Jadi ada dua kesalahan di sini. Yang pertama menghilangkan tasydid, yang kedua adalah mengubah huruf H jadi huruf H. Kita udah bahas tadi kesalahan itu apa. Terus selanjutnya, ini juga sangat fatal. Wah, nek sampean ngerti arti ini, waduh, ngeri Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, baca yang benar. Iya. Alhamdulillah. Kesalahan biasanya di sini di huruf H. Inilah yang jadi kesalahan yang sangat fatal. Mengubah huruf H menjadi huruf H. Yuk kita lihat bareng-bareng terjemahannya. Nah, ini kan tadi kan udah ya. Alhamdulillah. Jadi dari kata hamidah. Nah, hamidah artinya adalah memuji. Ini yang benar. Memuji dengan memujimu. Yahmadu, memuji atau menyanjung. Nah, kalau kita ubah jadi hamada. Artinya apa? Nah, tuh. Artinya hamada adalah berkurang, surut, berhenti, tenang, sejuk, atau mati. Alhamdulillah, yang harusnya kita membaca alhamdulillah, yang mengerti segala puji bagi Allah, itu kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kalau haknya diganti dengan huruf H, artinya malah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat bahaya, fatal. Gitu. Jadi karena di sini udah jelas, jadi nggak perlu kita cari di makna bahasa Arab ke bahasa Arab. Jadi itu tadi sangat berbahaya. Alhamdulillah. Jadi huruf H harus sesuai dengan huruf H. Jangan sampai kita membaca huruf H diganti dengan huruf H. Artinya sangat jauh. Artinya berkebalikan. Selain itu bahaya, sangat bahaya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk di rabbil alamin kesalahannya adalah menghilangkan tasydid robi tanpa mengucapkan tasydidnya. Alhamdulillahi robi, bukan robbi, harusnya robbi. Nah, menghilangkan harokat itu juga termasuk lahan jali. Kemudian al-alamin. Nah, ini kesalahan di sini adalah mengubah ain. Yang sering terjadi adalah mengubah ain menjadi hamzah. Meskipun ada beberapa daerah yang memang huruf ainnya susah ya. Kayak waktu saya ke sana itu mereka nggak bisa mengucapkan huruf A. Tapi mereka angotat ngawe ya wis. Tapi tetap nggak boleh karena meskipun kita susah mengucapkan, tapi kita harus berusaha. Jadi kesalahan di alamin di sini adalah apa? Mengubah ain menjadi alif atau hamzah. Yuk kita tengok apa arti dari alamin. Nah, sini. Nah, alam, semesta, alam. Nah, kan? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jelas. Alam. Nah, kesalahannya apa tadi? Mengubah ain menjadi alif. Yuk kita tengok. Nah, alam. Nah, gini. Alamun. Artinya apa? Alam. Rabbil alamin. Kalau tanpa menggunakan, kalau kita membaca dengan hamzah bukan ain, artinya adalah yang ke sini, menyakiti atau menyakitkan atau nyeri, sakit lah artinya. Nah, kan bahaya. Kita sudah mengubah makna dari Al-Quran. Harusnya ain tapi dibaca dengan hamzah. Itu sudah mengubah makna. Rabbil alamin harusnya Tuhan semesta alam menjadi Tuhan bagi apa? Sakit atau derita. Ya masih makul, tapi kan artinya salah gitu. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang ada dalam
ayat kedua. Ini baru ayat kedua, Pak. Sabar. Lalu ayat selanjutnya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim kita sudah bahas di Bismillah tadi. Malik Yaumiddin, ayat selanjutnya adalah Malik Yaumiddin. Kesalahannya adalah pertama ada di sini, mim. Karena riwayat atau bacaan atau qiraah yang kita baca di Indonesia ini adalah riwayat Hafs an Asim. Jadi ma-nya itu dipanjangkan, bukan dipendekkan. Kalau dipendekkan berarti salah, termasuk lahan jali, karena riwayat yang Indonesia, mayoritas orang Indonesia baca itu riwayat Hafs an Asim. Jadi Malik Yaumiddin kesalahannya adalah di huruf mim yang dipendekkan, itu salah. Malik Yaumiddin. Nah, di sini juga kesalahannya adalah menghilangkan tasydid. Malik Yaumiddin. Nah, tanpa menggunakan tasydid, harusnya Malik Yaumiddin di pantul. Kemudian ayat selanjutnya. Udah berapa menit ya? Udah 17 menit ya, suwi ini, Pol. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga salahnya juga di sini. Iya dihilangkan tasydidnya. Kemudian ain. Iyyaka na'budu, harusnya na'budu tapi dibaca dengan alif atau dengan hamzah. Iyyaka na'budu. Yuk kita lihat apa perbedaan dari na'budu sama na'budu. Kita lihat bareng-bareng. Nah, abida, bukan abada tapi abida ya budu, artinya adalah menyembah. Tadi artinya menyembah. Kalau kita ubah sekarang ini jadi alif. Nah, kalau alif artinya di sini nih. Nah, di sini lihat nih. Artinya abada, selama-lamanya, abadan ya, selama-lamanya. Atau malah liar, belum dijinakan atau bahaya. Harusnya iyyaka na'budu ain, hanya kepadamulah saya beribadah gitu kan, menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu dengan hamzah, jadi hanya kepadamulah yang apa tadi? Yang belum dijinakkan, astagfirullahaladzim. Belum jinakkan artinya liar. Ini gak nyambung, gak bisa. Berarti ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, mengubah ain menjadi hamzah, otomatis kita mengubah makna, dan ini sangat disepelekan oleh sebagian orang. Itu sayang sekali. Kemudian wa iyyaka, seperti yang sebelumnya, mengurangi tasydid. Kemudian nasta'in, ini juga mengubah ain menjadi hamzah, nasta'in. Jadi mereka mengucapkan atau melafazkan nasta'in. Dan yang di sini juga kalimat nasta'in ini ada sebagian orang yang membaca nasta'im, nunnya diganti menjadi mim. Itu semua nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita salah mengucapkan atau salah melafazkan satu huruf, bahkan saya mengubah huruf, otomatis salah dalam mengartikan atau memaknai dari Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga kesalahan di huruf shad. Kadang-kadang dibaca dengan sin, meskipun di riwayat lain ada. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Indonesia ini menggunakan Hafs an Asim. Jadi kalau kita mengucapkan sirot dengan sin, maka otomatis termasuk dalam lahan al-jali.
Kemudian siratal mustaqim. Nah, di sini huruf qaf dengan huruf kaf biasanya kebalik. Nastaqim dengan huruf kaf. Itu juga salah, mengubah huruf qaf menjadi huruf kaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini banyak banget, Pak, asli. Siratal ladzina seperti tadi, diubah menjadi sin. Alladzi. Nah, ada yang mengubah za menjadi zai. Siratal lazi. Nah, ini juga kesalahan yang fatal. Kemudian an'amta, dan ini saya tulis banyak ini contoh-contoh kesalahan dari an'amta. Yang pertama, am'amta. Jadi nunnya ini diganti dengan mim. Kemudian ainnya juga diganti dengan alif. Am'amta yang pertama. Yang kedua, an'amta. Yang ketiga, an'amta. Kemudian yang keempat, an'amta. Jadi ain diubah jadi ain semua. Kemudian yang ini juga salah juga, am'amta. Itu juga terdapat dalam masyarakat kita. Jadi kita sebagai orang yang sudah mengetahui ilmu ini, maka hendaknya diingatkan kepada orang-orang yang memang belum tahu ilmu ini. Terus kemudian alaihim, ainnya diubah menjadi hamzah juga. Ini juga sering terjadi. Ghairil maghdubi alaihim, dot. Nah, ini memang salah satu huruf yang memang susah diucapkan, terutama untuk orang-orang Indonesia ya. Jadi memang ini musuh bersama kita. Jadi maghdubi alaihim, orang-orang kadang-kadang membaca dot ini seperti mengucapkan huruf dal tapi dibaca o. Ghairul maghdubi, ini juga mengubah dot menjadi huruf dal, itu juga salah. Terus alaihim juga mengubah ain menjadi alif, juga salah, termasuk kesalahan fathah. Waladhdallin. Nah, ini kesalahan juga sama, mengubah itu. Kemudian di lam di sini kesalahannya adalah menghilangkan tasdid. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan fatal dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan bahas juga kesalahan-kesalahan fatal yang terdapat dalam surat-surat pendek yang sering kita hafal. Bahkan surat-surat yang memang benar-benar pendek pun masih ada yang salah. Dan semoga video ini meskipun harusnya panjang ya, Masya Allah panjang banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti insya Allah akan ada video-video selanjutnya mengenai tentang kesalahan-kesalahan fatal di surat-surat yang sudah kita hafal. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jangan lupa di share apabila ilmu ini sangat bermanfaat, agar yang mendapatkan faedah dari ilmu ini bukan cuma antum tapi juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan sanak famili kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.